Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati rahimani wa rahimakumullah, para jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan melanjutkan hari ini ya pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu pada bab berikutnya, bab tentang at-tawadhu' wa khifdhil janahi lil mu'minin, yaitu bab baru ya tentang sikap tawadhu', sikap rendah hati, wa khifdhil janahi, dan meletakkan sayap ya lil mu'minin, di hadapan orang-orang yang beriman. Maksudnya sama dengan at-tawadhu ya. Jadi tawadhu ini istilah dari sikap-sikap mulia, perangai mulia yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah agar kita berusaha untuk mencapainya. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, subhanallah ya, ini di bab-bab sebelumnya ya, atau setelahnya mungkin setelah ini ya, ini adalah bab-bab tentang perangai-perangai indah yang seyogianya kita sebagai seorang mukmin menggapainya, mencapainya dengan sekuat tenaga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk mencapai perangai-perangai indah ini. Yaitu babut tawadhu', bab rendah hati, mohon maaf. Bukan rendah diri. Rendah hati, at-tawadhu', kemudian kalimat berikutnya wa khifdil janah lil mu'minin. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mendefinisikan istilah perangai yang indah, yaitu tawadhu'. Apa itu tawadhu'? Hifdzul janah lil mu'minin. Merendahkan sayap ya di hadapan orang-orang mukmin. Jadi merendahkan sayap itu biasanya itu kan sayap ya, yang namanya sayap itu digunakan untuk terbang. Betul tidak? Ya, jadi kalau burung punya sayap ya, dia bisa terbang sekehendak dia. Tapi tergantung kapasitas burung tersebut ya. Kalau burung elang misalkan mungkin terbangnya bisa di ketinggian ya 50 kilo atau berapa kilo gitu ya dari permukaan bumi.
Tapi kalau burung pipit mungkin ya sampai berapa gitu ya, tergantung kapasitas ya burung tersebut. Intinya ya, orang yang intinya di sini maksudnya meletakkan sayap di hadapan orang-orang mukmin berarti dia merendahkan ya sifat sombong ya. Merendahkan diri di hadapan, merendahkan hati di hadapan orang-orang yang beriman. Ya, ini adalah sikap yang matlub ya, sikap yang kita upayakan ya untuk menjadi orang-orang yang beriman. Bahkan ini adalah sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu tawadhu ya, atau istilah lain dengan at-tawadhu. At-tawadhu, sikap tawadhu lawannya adalah ta'ali. Ya, tawadhu lawannya adalah ta'ali. Ta'ali artinya angkuh ya. Jadi tawadhu itu lawannya adalah sifat angkuh ya. Orang itu angkuh itu ada sebab. Bisa jadi orang yang angkuh itu disebabkan jabatannya. Dia angkuh dengan jabatannya, ada sebabnya dia angkuh. Atau dia angkuh dengan hartanya. Atau dia angkuh dengan ilmunya mungkin ya. Dia punya ilmu lebih banyak daripada yang lain, maka dia bersikap angkuh ya. Atau mungkin angkuh dengan ibadahnya. Angkuh dengan apa? Ibadahnya. Mungkin dia merasa dirinya paling beribadah, paling ahli ibadah. Maka disitulah ta'ali nampak pada dirinya, dan itu harus dilawan supaya dia memiliki sifat tawadhu ya, memiliki sifat tawadhu. Oleh karenanya Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bab ini sangat penting untuk kita berhias dengan sikap tawadhu karena keutamaannya sangat banyak ya, dan ini kita berusaha untuk menggapai keutamaan perangai ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah seperti biasa ya menyampaikan beberapa ayat ya. Kemudian hadis pertama dan hadis kedua. Jadi ayat-ayat dan hadis pertama dan hadis kedua ini menyimpulkan tentang fadilah ya daripada at-tawadhu. Kebetulan saya dapat amanah di hadis kedua. Jadi masih berkisar tentang fadilah atau keutamaan sikap tawadhu. Nanti di hadis ketiga dan seterusnya baru contoh ya. Itu contohnya tawadhu itu bagaimana, yang tentu dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwas sekalian dirahmati Allah, hendaklah kita banyak memperhatikan sikap ini. Ini sikap-sikap mulia yang kita berusaha untuk menggapainya, mencapainya agar kita mendapatkan sikap tersebut, berhias dengan sikap tersebut, sikap tawadhu. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis kedua dari bab tawadhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah itu tidaklah mengurangi dari harta pemilik harta tersebut. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwihi illa 'izzan. Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba lantaran perbuatannya, perangainya suka memaafkan, illa 'izza, kecuali Allah menambahkan kepadanya kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Dan tidaklah
seseorang yang bertawadhu lillah, dia bertawadhu karena Allah, illa rafa'ahullah, kecuali dia mendapatkan rif'ah, dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya keumumannya ditentukan dalam syahid ya, atau konteks yang dimaksud dalam bab ini, yaitu tentang keutamaan tawadhu. Kita akan menjelaskan ya beberapa kalimat dari hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Permulaan hadis ini ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah itu tidak mengurangi harta pemiliknya. Jadi setiap orang ya itu sudah Allah tentukan rizkinya. Rizki kan banyak ya. Ada rizki berupa ketenangan ya, rizki berupa kesehatan ya. Ketenangan maksudnya dia jarang ada masalah gitu. Ada masalah tapi bisa bisa disolusikan. Kemudian yang termasuk rizki juga ya adalah dia mengalami kemudahan dalam hidupnya. Ya ini rizki. Ya anak yang pada sehat misalkan ya, tidak ada masalah. Kemudian rizki juga ya, di situ di dalamnya adalah dia memiliki harta. Ya harta itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya harta itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah itu tidaklah mengurangi ya harta pemiliknya. Jadi kalau kita punya harta ya, kita sedekahkan sebagiannya, karena sedekah itu enggak harus semua. Di sini kalimatnya min malin ya, kata min artinya dari hartanya, dari sebagian hartanya. Min ini litab'id ya, untuk menunjukkan sebagian harta. Jadi harta yang disedekahkan itu, yang dianjurkan, yang diperintahkan, yang disunnahkan itu sebagiannya, enggak semuanya. Ya. Kecuali harta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardahu ya. Jadi dari sekian manusia yang begitu banyak orang-orang mukmin yang diizinkan oleh Nabi SAW untuk bersedekah seluruh hartanya, itu cuma siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.